Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Erupsi Sinabung, tim Satgas bagi masker dan bersihkan fasilitas umum. Belajar tatap muka tingkat SLTP di Samosir kembali dibuka. Pengantin Tapsel padukan pakaian adat dan jas IPK. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Sinabung membagikan masker di daerah yang terdampak erupsi Sinabung. Selain pembagian masker, petugas juga membersihkan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan jalan, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Sinabung melakukan pembersihan di daerah yang terdampak abu vulkanik. Salah satu daerah yang paling parah terpapar abu vulkanik di Desa Namanteran, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Di lokasi ini, 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit truk water cannon milik Polres Tanah Karo diturunkan untuk menyiram jalan yang dipenuhi abu. Sementara petugas lain dengan menggunakan sapu membersihkan abu vulkanik agar dapat dilalui oleh pengendara. Selain itu, penyiraman juga dilakukan pada rumah ibadah yang diselimuti abu tebal. Penyiraman ini agar masyarakat dapat kembali menggunakan fasilitas seperti biasanya. Pembagian masker juga dilakukan kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memakai masker. Begitu juga dengan pengendara roda 2 yang melintas yang tidak memakai masker diberhentikan untuk diberikan masker. Sudah kita laksanakan dari mulai Desa Namanteran yang sangat terdampak sekali. Kita laksanakan pembersihan jalan-jalan dibantu dengan unsur-unsur terkait baik dari Kodim, Polres, BPBD, para relawan, tahu yang lainnya sudah membantu masyarakat. Fokusnya juga kita pembersihan jalan serta fasilitas umum, rumah ibadah. Kita himbau untuk masyarakat dan seluruh pengunjung tidak dapat menaati aturan-aturan manakala terjadi erupsi seperti yang terjadi kemarin ini, sehingga masyarakat tidak perlu disampaikan berulang-ulang lagi. Sudah dengan kesadaran sendiri untuk dapat menaati aturan tersebut. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3, warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Dan bagi warga yang terpapar abu vulkanik diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, erupsi Gunung Api Sinabung mengakibatkan abu vulkanik dan lumpur menutup sebagian besar jalan utama di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Namanteran. Guna mengantisipasi kecelakaan, TNI lakukan penjagaan di sepanjang jalan. Inilah jalan utama menuju dari Kecamatan Namanteran yang terpapar abu terparah pasca erupsi Gunung Api Sinabung. Terlihat abu yang cukup tebal dan lumpur menutupi seluruh jalan. Guna mengantisipasi kecelakaan, personil TNI yang tergabung dalam Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan penjagaan di sepanjang jalan yang terdampak abu vulkanik. Jadi tadi pagi kami mendapat informasi adanya gunung erupsi. Kalau di data dari vulkanologi, kami lihat di laporannya itu sekitar pukul 01.58 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tindakan awal yang kami ambil dari Kodim 0205 Tanah Karo beserta jajarannya, kita melaksanakan tindakan awal karena kalau kita lihat sekarang hal yang paling urgent itu kita perhatikan saat hujan debu turun itu hujan sehingga menimbulkan lumpur-lumpur di jalan. Untuk tindakan antisipatif menghindari terjadinya kecelakaan di lalu lintas, jadi kami para Babinsa bersama dengan masyarakat setempat sambil menunggu bantuan selanjutnya kami mengatur lalu lintas, menghimbau masyarakat
ya agar hati-hati dalam menggunakan kendaraan selama perjalanan karena lintasan ini cukup ramai. Akibat dampak abu vulkanik, pengendara terganggu, terutama pengendara sepeda motor terganggu penglihatannya akibat dampak erupsi yang menutupi badan jalan. Begitu juga abu yang sangat tebal juga mengganggu pernapasan. Warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung, dan bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dalam melintasi jalan yang terpapar abu vulkanik. Chandra Bukit melaporkan untuk Farina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, satu ruangan di gedung A Sekretariat Bagian Keuangan Kantor Bupati Labuan Batu terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek alat pemanas air atau dispenser. Dalam video amatir warga, sejumlah penjaga kantor dibantu warga terlihat memadamkan api yang telah menghanguskan meja dan kursi di ruangan bagian keuangan Sekretariat Daerah Labuan Batu. Kobaran api berhasil dipadamkan sebelum 2 unit pemadam kebakaran tiba. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah dokumen tersimpan di lemari ruangan hangus terbakar. Salah satunya yakni dokumen keuangan. Ruangan apa ini yang terbakar, Pak? Ruangan keuangan, kabak keuangan. Gimana, Pak? Ruangan apa yang terbakar, Pak? Ruangan kabak keuangan. Kira-kira ada nggak berkas-berkas penting yang dia apa, Pak? Kalau masalah penting atau tidaknya saya juga kurang paham, karena itu mungkin ya yang di bidangnya lah yang mengetahui. Cuma kita lihat memang ada sedikit yang terbakar, yaitu berkas-berkas. Kita nggak tahu apakah itu penting atau tidak. Kejadian berkisar sekitar jam 19 atau jam 7 lah. Jam 7. Menurut Muhammad Yunus, Kasat Pol PP Labuan Batu, api berasal dari arus pendek listrik alat pemanas air atau dispenser. Ucok Sitorus melaporkan untuk Farina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setelah hampir sebulan proses belajar dengan sistem daring berjalan, kini pemerintah Kabupaten Samosir kembali membuka kelas tatap muka untuk tingkat SLTP dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah Kabupaten Samosir menjadi zona hijau, kini pemerintah Kabupaten Samosir membuka kelas tatap muka untuk pelajar tingkat SLTP dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dimulainya kelas tatap muka tersebut, Bupati Samosir selaku Ketua Satgas COVID-19 melakukan kunjungan ke beberapa sekolah SLTP guna pengawasan pelaksanaan terhadap protokol kesehatan di sekolah SMP Negeri 1 Pangururan. Berbagai fasilitas seperti wastafel, pemakaian face shield, dan masker dengan mengacu protokol kesehatan. Selain itu, menjaga jarak, pengaturan tempat duduk bagi siswa dilakukan dengan pola zigzag, tidak seperti biasanya. Selain penyediaan masker, pemberian hand sanitizer kepada siswa dilakukan di kelas masing-masing usai pembelajaran. Selain itu, pengawasan ketat dilakukan oleh guru saat siswa meninggalkan sekolah usai pembelajaran, serta menerapkan 2 shift kepada siswa untuk proses belajar mengajar tatap muka. Rapidin Sibolon menjelaskan, kembalinya menjadi zona hijau, pemerintah daerah membuka kembali proses belajar mengajar tatap muka tingkat SLTP dan SLTA. Sekarang Samosir masih bersih dari COVID-19. Ya, kita masih zona hijau dan puji syukur, alhamdulillah hingga sekarang ini waktu itu ada positif satu orang sudah disembuh dan sudah kembali normal. Nah, sekarang ini kita zona hijau, makanya kita buka untuk tatap muka proses belajar mengajar di SMP dan SMA. Pemerintah Kabupaten Samosir akan melakukan pengevaluasian bersama dinas terkait
serta melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi dan Kemendagri tentang keberlangsungan proses belajar mengajar. Hal tersebut dilakukan jika ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 bagi warga di Kabupaten Samosir. Persiapan PBM tatap muka new normal, SMP 1 Pangururan sudah mempersiapkan seluruh protokol kesehatan, mulai dari sarana tempat cuci tangan pakai air mengalir, kemudian kita menyiapkan masker untuk siswa, kemudian di setiap ruangan kelas kita sudah siapkan keran air yang boleh digunakan oleh siswa untuk tempat cuci tangan. Setiap pagi ada guru piket yang sudah siap di gerbang untuk mengukur suhu tubuh. Di samping itu di setiap ruangan kelas kita sudah siapkan hand sanitizer yang juga akan dipergunakan oleh siswa setelah mau pulang. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan penggoes dari beberapa komunitas di daerah maupun luar daerah Simalungun meramaikan fun bike bersama Karang Taruna Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan komunitas relawan North Sumatera. Ratusan pesepeda melakukan goes bareng sejauh 24 km dengan rute mengelilingi beberapa wilayah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun. Soft opening Singapore City Hotel yang menandakan bahwa hotel berbintang 3 yang mengusung konsep modern klasik berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara ini resmi dibuka dengan ditandai pengguntingan pita oleh owner Jonathan Pangaribuan bersama istri Linda Marpaung beserta putra-putrinya. Acara soft opening Singapore City Hotel diisi dengan ibadah bersama keluarga dan kerabat, serta pengadatan dengan adat suku Batak, resepsi keluarga, tamu undangan, sembari menortor bersama. General Manager Singapore City Hotel, Eli Kim Huta Barat mengatakan, hotel ini memiliki fasilitas yang disediakan untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi tamu. Hotel yang memakan waktu selama 2 tahun dalam pembangunannya ini juga menyajikan fasilitas meeting room, restoran, kafe, kolam renang, live music, karaoke, dan spa. Selain itu, Singapore City Hotel yang dibangun di atas puluhan hektar luas tanah ini memiliki kamar yang terdiri dari tipe superior, deluxe, hingga presiden suite room dengan menawarkan harga yang terjangkau. Terima kasih untuk hari ini, yaitu kegiatan launching atau soft opening Singapore City Hotel, di mana tepat tanggal 8 bulan 8 2020 Singapore City Hotel telah resmi dibuka untuk umum, ditandai dengan gunting pita oleh owner yaitu Bapak Jonathan Pangaribuan beserta ibu dan keluarga. Kita berharap pada hari ini masyarakat khususnya Batubara telah bisa menikmati yang namanya fasilitas hotel di Singapore City Hotel. Singapore City Hotel terdiri dari 105 kamar, mulai dari kelas superior, deluxe hingga adanya kelas presiden suite. Fasilitas yang lain, fasilitas pendukung yaitu adanya meeting room atau convention, ada live musik, ada karaoke, ada kafe dan restoran, juga ada swimming pool atau kolam renang. Untuk kelas hotelnya, kelas hotel bintang 3 telah disesuaikan dengan prosedur atau persyaratan-persyaratan sehingga kita telah dapat lisensi bahwasanya Singapore City Hotel itu termasuk dalam kelas bintang 3. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Tim Satuan Reskrim Polres Tanah Karo mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Samura, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri saat hendak dilakukan pengembangan. Pelaku pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, modus pelaku melakukan pencurian dengan cara mencari kelengahan korban.
dan mengambil kunci sepeda motor dari dalam rumah warga dan membawa kabur sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah. Pelaku diketahui bernama IKK ini baru saja bebas dari rumah tahanan Kabanjai sebulan lalu setelah mendapatkan asimilasi usai menjalani hukuman dalam perkara yang sama. Hari ini kita Satreskrim Polres Tanah telah melakukan penangkapan curanmor. Jadi butuh waktu 4 jam kita telah menangkap salah satu pelaku atas nama Irwan Karo-Karo. Yang mana perlu kita jelaskan bahwa tersangka tersebut adalah asimilasi. Ya, baru keluar dari rutan sekitar 1 bulan yang lewat. Jadi jenis kasus yang dilakukan juga sama. Yang terdahulu juga melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama dengan barang bukti sepeda motor sudah diamankan di Satreskrim Polres Tanah Karo. Dan untuk pelaku dipersangkakan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk memberi surprise dan kesan berbeda pada rekan-rekannya, pasang pengantin di Tapanuli Selatan memadukan pakaian adat Mandailing dengan jas organisasi Ikatan Pemuda Karya di pesta pernikahannya. Selain menarik perhatian, sepasang pengantin ini mendapat aplaus meriah dari para undangan. Momen pernikahan pasangan Ilham Siregar dengan pujaan hatinya Eka Sari Astuti di Desa Pargerutan Batu, Angkola Timur, Tapanuli Selatan berlangsung meriah. Pasangan pengantin yang merupakan kader IPK atau Ikatan Pemuda Karya ini sengaja mengenakan seragam IPK yang dipadu dengan pakaian adat Mandailing di hari pesta pernikahannya. Tampil mempesona dengan busana yang berbeda, para undangan yang hadir mengapresiasi dan menyambut meriah kedua pengantin dengan bernyanyi dan bergembira. Tidak terkecuali dengan Ketua DPD IPK Kota Padang Sedempuan Arif Lubis Esos yang berkali-kali berselfie ria dengan kedua pengantin. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Ikatan Pemuda Karya, pasangan Ilham Siregar beserta istri menggunakan pakaian IPK yang dipadukan dengan pakaian tradisional. Pakaian ini sebagai bentuk kenangan di mana kedua mempelai bertemu dan menjalin kasih saat menjadi kader Ikatan Pemuda Karya 2 tahun yang lalu. Biar sekalian buat surprise, buat mau jadi yang lain daripada yang lain, pernikahan yang lain. Sekalian biar mendorong kawan-kawan yang lain juga kan. Biar punya cara sendiri buat pernikahannya. Apa ada juga surprise juga kepada Ketua DPD IPK ini dengan memakai seragam IPK? Iya, biar ada surprise sama Ketua IPK gitu kan. Ketua DPD IPK Kota Padang Sidingkuan. Ada pesan nggak sama Ketua DPD IPK? Terima kasih karena kami masuk organisasi, kami jadi ketemu, jadi jodoh. Alhamdulillah, makasih. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pernikahan unik juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Konsep pernikahan di ruang terbuka dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin menggelar pesta pernikahan di masa adaptasi kebiasaan baru. Pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat mengadakan resepsi pernikahan di lapangan terbuka dengan para tamu menyampaikan ucapan selamat secara drive-thru. Kendaraan berbaris rapi di sebuah lapangan terbuka di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 8 Agustus. Setiap tamu melewati tenda checkpoint, mengisi data diri, lalu melanjutkan perjalanan menuju tenda utama tempat pasangan pengantin berada. Ya, beginilah suasana pernikahan drive-thru ala perusahaan self-service. Pandemi COVID-19 telah menciptakan inovasi baru.
termasuk dalam konsep pernikahan. Karim, sang pengantin pria bersama pasangan dan keluarga besarnya telah membicarakan konsep ini sejak beberapa bulan lalu. Alasannya, meski kondisi masih belum kondusif akibat pandemi belum sepenuhnya lenyap, namun resepsi pernikahan tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Pemilihan konsep drive-thru dianggap lebih aman jika dibandingkan konsep pernikahan lain di masa adaptasi kebiasaan baru. Terinspirasi dari drive-thru, maka kita padukan antara pernikahan konvensional gitu kan yang biasa kita rasakan dengan drive-thru yang pernah kita lihat di perusahaan-perusahaan biasa gitu kan. Maka dari situlah kita terinspirasi untuk menggabungkan itu kan antara pernikahan konvensional dengan drive-thru. Maka dari itu terlaksanalah acara seperti ini. Prosesi pernikahan drive-thru menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19. Tamu undangan yang datang langsung diperiksa data diri dan suhu tubuh, lalu diberikan cairan penyanitasi tangan. Mereka juga diminta mengenakan masker. Saat kendaraan menuju pelaminan, tamu memberi salam telapak tangan menutup atau namaste sebagai pengganti berjabat tangan. Para tamu tidak diperkenankan turun dari kendaraan. Mereka hanya diperbolehkan membuka kaca mobil dan kaca helm untuk kemudian berfoto bersama. Drive-thru wedding ini menurut kami sendiri merupakan wedding alternatif yang terbaru yang sangat menerapkan protokol kesehatan. Karena yang pertama, para pengunjungnya bisa dilihat sendiri, tidak boleh turun dari kendaraan, hanya boleh membuka kaca mobil ataupun kaca helm bagi motor gitu kan. Jadi secara kontak fisik itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada gitu. Dengan konsep ini saya berharap semua dapat pembelajaran bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan mengamankan untuk kesemuanya. Dan mudah-mudahan ini adalah program yang baik untuk bisa dilakukan. Ini baru pertama kali begini, Bu? Iya, betul. Saya melihatnya ini adalah program yang baik. Konsep pernikahan drive-thru merupakan solusi dalam menggelar resepsi hajatan di tengah pandemi. Meskipun tamu undangan tidak diperkenankan turun dari kendaraan, namun momen kebahagiaan dari acara pernikahan tetaplah berkesan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sugiarto Purnama, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kina Sutian mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.